warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ramadan, mahasiswa UIN dari Hidayatullah. Berikut dengan teman saya. Tujuan dan maksud wawancara ini memenuhi PR mata kuliah teknologi aktif yang dibimbing oleh Ibu Nurul Faiz selaku dosen saya. Sebelumnya, saya ingin membahas beberapa hal terkait bisnis yang Bapak jalankan. Sebelumnya, bisa kita mulai wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa jenis usaha atau bisnis yang sedang Bapak jalankan sekarang? Kalau bisnis yang sedang saya jalankan biasanya disebut sama pasar atau masyarakat itu konveksi. Jadi kita bergerak di jasa produksi yang basicnya tekstil, dari olahan bahan bisa jadi kaos, jaket, bisa jadi kemeja, PDL, PDH dan lain-lain. Nah, bisa juga disebutnya sebagai home industry. Jadi masih di kapasitas UMKM, tapi ada dua jenis, ada yang levelnya UMKM di home industry, ada juga yang garmen dengan kapasitas besar. Volume output produksinya banyak. Kalau saya kondisinya saat ini karena tim masih kecil, jadi masih disebutnya konveksi home industry. Selanjutnya, apa latar belakang kakak dalam mengawali bisnis? Kalau latar belakangnya mungkin karena dari kecil udah ada di lingkup orang-orang yang banyaknya peminat di bisnis, dari saudara, dari teman-teman gitu. Walaupun papa saya juga sebagai orang kerja di karyawan swasta saat itu, tapi entah gimana dari SD itu memang itu biasa dagang ya. Ibu saya kebetulan juga dagang. Kalau ibu saya catering di rumahan. Nah, akhirnya dari SD terasa lah kemampuan untuk berdagang. Waktu itu dagang sapu tangan ke teman-teman, terus boneka. SMP itu sempat dagang mainan. Terus SMA itu guardskin. Guardskin tuh apa ya? Kayak hardcase buat HP gitu lah ya. Casing buat HP kalau zaman sekarang. Terus kuliah kerja sama kakak sepupu di vendor buku tahunan. Dari situlah belajar bisnis proses, gimana pendekatan ke customer, gimana cara strategi marketing. Ya terasah lah karena waktu itu bidang kerjaan saya itu sales. Terus termotivasi lagi karena waktu itu banyak terpapar sama informasi mengenai bisnis dan ada salah satu tokoh inspirasi lah ya bahasanya tuh Bob Sadino namanya, ya almarhum dia. Nah dia itu dulunya pedagang telur yang berjualan di sekitaran Kemang sampai dia punya usaha supermarket lah, Kimcik namanya. Ya waktu itu punya referensi model patronnya itu Bob Sadino. Akhirnya tergeraklah buat bisnis. Gitu sih. Oke, selanjutnya bagaimana cara kakak menganalisis pemilihan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar? Ya paling mudahnya dari teman-teman yang kita kenal aja. Selama ini mereka seringnya konsumsi apa atau biasanya mengenakan apa. Nah, karena saya banyak bergaul, banyak bersinggungan dengan teman-teman yang komunitas, IO, event organizer gitu ya. Mereka memang ada kebutuhan khusus untuk jasa konveksi. Nah, waktu itu painfulnya atau problemnya yang saya cermati itu mereka banyak memilih order itu di daerah Bandung. Padahal kebutuhannya itu pemakaian di Jakarta. Akhirnya waktu itu terbesit lah ide untuk bikin konveksi walaupun nggak punya background konveksi, nggak punya saudara di konveksi, tapi memberanikan diri lah, menyemburkan diri dengan minim pengalaman setelah tahu ya analisis dan problem yang memang cukup kuat lah di kalangan teman-teman waktu itu di IO sama komunitas. Kayak ngerasanya kok banyak vendor-vendor di luar Jakarta itu nggak bisa komit dalam pengerjaan timeline produksi, komit terhadap kualitas yang dijanjikan,
Dan memang problem keduanya itu di budget dari sisi customernya. Akhirnya coba aku provide solusinya untuk bikin konveksi sendiri di Jakarta. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kakak merealisasi ide atau gagasan setelah melakukan analisis tersebut? Ya, ide dasarnya kan waktu itu kan memang kenapa namanya konveksi siap itu karena speed kita bisa terbilang cepat lah pengerjaan dengan volume lumayan besar gitu. Ya ratusan piece kita pekerjaannya bisa di bawah 1 minggu gitu. Akhirnya tercetuslah gagasan atau ide namanya brandnya itu konveksi siap yang selalu setiap ada orderan yang basic kaos itu kita kerjakan dengan ketentuan waktu kurang dari seminggu, jumlahnya banyak gitu ya. Nah terus lama kelamaan ya karena memang sudah dipercaya dari para customer, akhirnya ya bisa beroperasi sendiri tuh idenya dan gagasannya gitu loh ya, karena memang bisa memberikan dampak secara benefit buat customer, bisa ngasih servis yang terbaik gitu ya, dan akhirnya ide atau gagasan kita bisa diterima lah ya. Walaupun kalau bicara bisnis itu nggak bisa sekedar gagasan dengan unsur idealisme, tapi lebih bagaimana ya kita melihat potensi bisnis di pasar. Memang ada potensi cuan ya, kalau bahasa sekarang ya, ada potensi profit yang di sana ya, pasti ide kita bisa diterima lah kalau memang bisa kasih deliver service terbaik. Nah, kan sebelumnya sudah semua tuh ya dijelaskan. Nah, gimana nih untuk dukungan modal awalnya Bapak berasal dari mana nih? Oke, kalau modal awal pasti nggak jauh-jauh lah dari modal pribadi dulu gitu. Karena nggak mau ngambil terlalu resiko yang muluk-muluk gitu ya, mengambil modal dari bank pinjaman misalkan atau dari investor yang nominal besar, karena ya prinsip waktu itu case on the water dulu aja gitu ya, lebih kayak test market dulu apakah memang ideku bisa diterima oleh pasar. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan modal pribadi, dan waktu itu sempat juga dibantu sama orang tua, nominalnya nggak banyak gitu ya, tapi ya bisa mengembalikan lagi dalam rentang waktu kurang dari 5 bulan, dan akhirnya dari situ mandiri aja sih, karena memang modalnya nggak, bukannya prioritas modal finansial juga, tapi ada modal trust lah. Bisnis jasa itu basicnya lagi bisnis unsurnya trust gitu ya, dengan partner, dengan mitra, dengan agen-agen yang biasanya saya pesan bahan-bahannya dari produsen-produsen luar kota gitu. Kita bisa bayar mundur gitu sih. Selanjutnya Kak, untuk gimana sih cara kita bisa meningkatkan usaha gitu? Dari marketing apa gimana gitu cara meningkatkan usahanya di awal gitu? Prinsipnya kalau boleh ngutip dari Prof. Renal tuh, keep relevan sama perkembangan zaman, sama perkembangan pasar gitu. Mudahnya gini dulu, kalau marketing konvensional kan ya kita mengandalkan toko offline store aja gitu ya. Kalau sekarang kan ya kita bergeser, beralih ke digital marketing. Mungkin kalau tren teman-teman tahu, digital marketing itu benar-benar kita membuat konten yang proper, membuat konten yang profesional, bagaimana dari produk yang kita produksi itu bisa jadi konten untuk medium Instagram, medium WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di situ biasanya bakal dapat respon dari database yang kita punya, dari follower yang kita punya. Akhirnya ya terus berjalan, terus growing, dan tipsnya buat founder atau buat owner itu ya tetap terus belajar, jangan merasa udah punya modal ilmu yang cukup setelah lulus dari kampus terus langsung terjun ke dunia bisnis yang sekarang udah perubahannya cukup banyak lah dari segala aspek ya, dan persaingan makin ketat, orang semua ngerasa sebagai bisnis walaupun tidak bisa membedakan mana bisnis mana sebagai pedagang gitu. Orang semua punya akun di channel-channel e-commerce gitu ya, ngambil produk-produk digital, ngambil produk-produk sebagai affiliate marketing gitu. Tapi di saat mengembangkan bisnis brand itu ya kita harus komit, nggak bisa cuma sekedar ikutin tren, follow the trend aja gitu. Tapi
kita komit sama brand apa yang mau kita kembangkan, orientasi industrinya kemana, dan belajar sama yang lebih senior. Selanjutnya, gimana sih Kak cara bisnis kita itu tetap growing gitu, walaupun di masa susah, di masa seneng gitu, growing. Kalau growing itu kan identik dengan waktu. Jadi Iya. seiringnya waktu berjalan pun ya kita juga makin sensitif lah dari pengalaman atau dari proses yang udah kita lalui gitu. Aspek apa nih yang mau kita growth gitu? Beda-beda. Misalkan kita mau nambah modal, mau nambah aset produksi, mau nambah profit. Nah itu treatmentnya beda-beda, triknya beda-beda. Tapi namanya buat strategi growing, ya kita tetap harus bisa survive dari segala challenge, dari segala rintangan eksternal gitu. Cerita waktu itu pas lagi pandemi lah, itu semua orang mau yang bisnisnya makro, mau yang bisnisnya mikro mengeluhkan lah adanya dampak dari pandemi yang mungkin paling terasa ya dari jasa gitu ya, jasa seperti konveksi, jasa seperti F&B gitu ya. Mereka yang biasanya ada crowd dalam dalam kehidupan offline, tiba-tiba harus semuanya beralih ke online semua karena waktu itu ada istilahnya apa? Krisis. Hah? Krisis. Bukan krisis. Oh, Apa waktu itu kebijakan pemerintah tuh? oh, dulu di rumah aja. Ya, ini sudah di rumah ada istilahnya aku lupa tuh. Jadi Pandemi. bukan, maksudnya kebijakan pemerintah untuk teman-teman di rumah aja tuh PPKM, apa gitu, distendensi ya kan? Tersebut itulah. Nah, kita bingung nih yang biasanya interaksi sama orang, yang biasanya kita ada jadwal pitching gitu ya, yang biasanya kita ikut event, tiba-tiba harus distancing di rumah aja, terus melakukan banyak promosi hanya dari online yang itu pun nggak maksimal. Kenapa? Karena orang banyak yang saving waktu itu. Banyak orang yang kalau konveksi kayak aku kan satu banyaknya orang butuh butuh pakaian untuk promosi, butuh pakaian untuk kegiatan event. Nah waktu itu sama sekali promosi diminimkan, lalu juga untuk event benar-benar tidak diadakan karena tidak dapat izin dari pemerintah. Nah akhirnya tapi karena ngerasa masih ada potensi untuk produksi APD sama masker, akhirnya kita beralih ke sana. Nah disitulah kita juga bisnis harus bisa adaptasi dengan challenge bagaimanapun gitu. Akhirnya kita alhamdulillah dapat kepercayaan buat negara produksi masker APD dalam jumlah besar, dan itu bisa melanjutkan nafas bisnis konveksi Bro. Terus kan tadi udah jelasin tuh kayak hambatannya kayak COVID dan lain-lain. Tuh solusinya tuh gimana? Solusi kayak tadi yang aku jelaskan, kita bisa adaptasi dari berbagai rintangan dan selalu ada jalan, yakin gitu ya bahwa kalau kita komit, kalau kita memang punya standar QC yang baik, punya standar optimal dari setiap service yang kita kasih ke klien, pasti ada rasa trust dan ada rasa saling support gitu dari sisi customer maupun dari sisi pemilik usahanya gitu ya. Tadi aku bilang kan ada beberapa unsur lah ya, customer itu alasan kenapa mau beli produk kita atau mau pakai jasa kita. Yang pertama itu biasanya dari emosional, dorongan emosional itu biasanya dari circle keluarga, pertemanan kita. Habis itu baru kita bicaranya pasar yang lebih luas. Nah biasanya kalau kondisi emergency kayak pandemi kemarin gitu ya, banyak teman-teman yang akan support gitu ya, karena dorongan emosional tadi kan. Gitu sih. Selanjutnya kalau boleh tahu nih kayak kondisi perkembangan bisnis kakak ini kayak gimana Kak? Perkembangan bisnisku sebetulnya nggak terlalu yang gimana-gimana, tetap dengan keberlanjutan ya dari tahun 2022 lah ya sampai sekarang masih dengan formasi ada 7 manpower, 5 itu penjahit, satu itu bagian finishing atau QC, yang satu lagi bagian tukang potong atau koordinator dapur produksinya. Nah, kalau untuk bicara ekspansi dalam artian membuka cabang atau lebih meningkatkan volume produksinya, buat saat ini belum. Karena ngerasa masih perlu ada pembenahan dari beberapa sisi, jadi
belum siap aja dari sisi ku pribadi sama tim, jadi masih lebih enjoy ngejalanin dengan standar yang sekarang. Pertanyaan terakhir nih Kak, untuk kuncinya tuh gimana Kak? Bisa sukses gitu, bisa berhasil lah gitu sekarang. Ini normatif aja, sebenarnya kan sukses definisinya beda-beda. Ya. Ada yang sukses karena pengen mempekerjakan orang banyak, ada yang sukses karena pengen ya bisa dapat validasi lah dari teman-temannya sebagai pengusaha muda gitu ya. Kalau aku pribadi ya sukses itu ya bisa bermanfaat buat partner, bisa bermanfaat buat internal keluarga sendiri gitu. Dan bisnisku bukan sukses, nggak dibilang sukses yang gimana-gimana, tapi alhamdulillah lebih dari 5 tahun masih berjalan, masih eksis, masih ada orang yang percaya, dan itu satu hal yang aku bisa bilang sebagai indikator sukses bisnis gitu. Motivasinya boleh gitu biar Motivasi nggak ada motivasi apa-apa teman-teman. Bisnis itu bicara tabah, bicara ya komit sama agenda-agenda yang udah kita rancang dari awal. Intinya konsisten, persisten, dan yakin aja bahwa setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti ada potensi rezekinya masing-masing. Kasih banyak ya waktunya. Aman? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.